Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Semoga semua saudara kalian sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Di tengah sekarang tambah ramainya pandemi ya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Dan tidak lupa semua selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusan yang kita jalani sekarang ini. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang narasumber ya. Kebetulan ini beliaunya menceritakan langsung tentang kejadian yang dialaminya. Kejadian ini sekitar pertengahan tahun 80-an. 80 lebih lah, pertengahan ya 85-an sampai 90-an lebih kurang. Katanya sih pertengahan 80-an. Sebut saja narasumber ini kalau saya manggil Cak Duki namanya, tapi saya panggil Mas Duki ya. Beliau menceritakan pengalamannya ketika itu pertama kali merantau ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik sebagai karyawan. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita, saya ingatkan dulu ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, supaya kalau ada cerita terbaru dari Pak D bisa ada notifikasi, dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa like-nya juga, komentarnya menulis komentarnya ya, jangan lupa. Terus yang di Spotify monggo jangan lupa di follow dulu supaya tetap bisa melihat cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Mas Duki adalah seorang pemuda desa yang ingin memperbaiki ekonominya ya. Makanya Mas Duki ini ingin merantau ke kota. Lah kebetulan di kota ini ada kenalan saudaranya yang menyampaikan ada satu pekerjaan di sebuah pabrik baru. Mendengar berita itu tentu saja sangat bahagialah Mas Duki mendapat kesempatan untuk bekerja di kota. Karena memang kalau hidup di desa ya tahun segitu ya bisa dibilang apa ya, kehidupan masyarakat desa paling enggak ya bertani. Dan seandainya mau berdagang pun orang tuanya kan juga petani ya. Kebetulan memang Mas Duki ini juga bukan dari keluarga yang menengah ya, termasuk keluarga yang bisa makan sehari-hari itu sudah disyukuri. Makanya untuk memperbaiki ekonominya dan untuk masa depannya Mas Duki mendapat kesempatan bekerja di kota ini ya sangat disyukuri sekali. Setelah mendapat berita itu, bersiaplah Mas Duki untuk pergi ke kota. Dan pertama yang dituju tentu saja kenalan dari saudaranya tadi. Memang beliaunya juga memberikan tempat gitu loh, kalau datang ke sini supaya mampir ke rumahnya aja, ke tempatnya temannya saudaranya tadi. Dengan berbekal uang saku yang pas-pasan, maklum ya keluarganya keluarga biasa, berangkatlah Mas Duki ke kota, ke tempat teman saudaranya tadi. Sampai pada hari hadiah bekerja, dengan semangat membara berangkatlah ke pabrik baru tersebut. Setelah masuk tentu saja kan masa training ya. Dari dulu sampai sekarang kan sama ya, mesti ada masa training. Ternyata Mas Duki ini ditempatkan di bagian gudang. Tapi sebenarnya pabrik baru itu bukan pabrik baru buka ya, bukan ya. Maksudnya itu pabriknya ini pabrik baru berdiri katanya Mas Duki sih mungkin ya lebih kurang sudah 1 tahunan lah. Tapi kan termasuk pabrik baru karena kan masih renovasi sampai mencapai kesempurnaannya ya pabriknya itu. Kan sambil berjalan ya. Jadi sudah berjalan 1 tahun lah pabrik itu. Nah Mas Duki ini masuk ke bagian gudang.
Tentu saja dengan senang hati Mas Duki ini bekerja. Di hari pertama itu seperti karyawan baru pada umumnya ya. Kan sudah ada karyawan lama. Dan Mas Duki ini kan baru fresh bekerja di kota ini, sebelumnya kan hanya bertani ya. Otomatis seperti kalau orang masuk pertama kali sekolah kan ada masa orientasi. Lah sama senior-seniornya ini ya biasa, Mas Duki kan bagian disuruh-suruh sama mereka. Ya suruh ngerjain sana ya di gudang itu. Ya tentu saja Mas Duki ya menurut aja, dia juga merasa Mas Duki ini. Katanya sih dia bilang, aku ini orang baru lah, pastilah bagian disuruh-suruh seperti itulah, maklumlah anak baru. Ya menurut aja, mengerjakan apa yang diperintahkan sama seniornya. Bahkan katanya Mas Duki, di hari pertama itu, Mas Duki ini sampai di gudang itu senior-seniornya itu santai-santai di luar, Mas Duki disuruh ngerjain ini semua. Kan namanya bagian gudang ya, ya menata. Jadi barang yang sudah jadi itu kan sudah kemasan ya, sudah kemasan seperti apa ya, kayak box-box gitu ya. Nggak tahu isinya, nggak cerita sih, saya juga nggak sampai nanyakan produk apa ya. Jadi ditumpuk rapi gitu loh. Lah pada waktu dari produksinya kan di depan. Kebetulan produksinya ini agak di depan, gudangnya itu bagian belakang. Jadi habis produksi kan masuk pintu taruh di depan lah, bagian gudang ini Mas Duki kan menempatkan barang-barang tersebut. Hari pertama dilalui Mas Duki nggak ada masalah. Alhamdulillah, walaupun Mas Duki ini dikerjain, dia mengerjakan sendiri. Seniornya kalau nggak salah waktu itu ada 3 atau 4 gitu loh. Jadi totalnya sekitar 4 atau 5 sama Mas Duki ini. Meskipun gitu Mas Duki ya tetap bersemangat. Dia mendapat kesempatan dibanding teman-temannya yang masih di desa, dia kan lebih bangga gitu kalau kerja di kota. Sampai hari kedua. Hari kedua masuk ya seperti hari pertama. Masuk pagi, semua kan bekerja sama teman-temannya, senior-seniornya. Bekerja merapikan semua sampai tinggal beberapa ya, harusnya itu setelah istirahat ini kan menyelesaikan. Lah biasa sama seniornya ini seperti kalau hari pertama lebih parah. Mulai bukan pagi, setengah siang ya sebelum istirahat Pak Mas Duki ini sudah dikerjain, suruh ngerjain semua. Tapi di hari kedua ini alhamdulillah setelah jam istirahat seniornya ini malah sepertinya ada tempat apa ya, tempat untuk kongko-kongko mereka gitu loh. Jadi Mas Duki ini disuruh ngerjain semua sampai selesai. Setelah istirahat mereka itu kongko-kongko, Mas Duki bekerja sendiri di gudang itu. Lah di hari kedua inilah Mas Duki ini kan merasa diorientasi sama senior-seniornya. Seniornya kan nggak tahu, Mas Duki juga nggak tahu tempatnya ada kayak di pojok di luar gitu loh. Memang gudang kan di belakang, jadi jauh dari pengawasan para bos-bosnya yang ada di depan, karena bagian produksinya di depan. Lah di gudang ini ramenya kalau memang lagi ada muatan barang. Tapi karena pabrik itu masih belum maksimal ya. Jadi mungkin pemasarannya juga masih belum terlalu. Jadi muat itu biasanya pagi sampai istirahat itu habis sudah. Sore itu menata barang-barang yang ada di gudang. Lah hari kedua itu masih ingat Mas Duki waktu itu hampir asar. Jadi nggak bilang jam, cuma bilangnya itu hampir asar. Ya kalau gitu sekitar jam 2:30-an lah ya, jam 2:30. Pada waktu Mas Duki ini menata barang, gudangnya ini kan ngelebar ya. Lah Mas Duki kan habis dari pojok itu kan ke tengah menata barang, merapikan. Lah pada waktu di tengah itu nggak tahu kenapa yang di pojok tiba-tiba barangnya itu bisa berjatuhan. Lah Mas Duki waktu itu juga nggak berpikir ada hal-hal yang horor atau apa, nggak ada pikiran sama sekali waktu itu. Cuma yang dipikir Mas Duki kan dia ini lagi mungkin ya karena masa orientasi karyawan baru dikerjain sama seniornya.
Begitu barang tiba-tiba roboh, Mas Duki ya sudah, cuma ngelus dodo istilahnya. Apa namanya, ngelus dodo itu apa ya? Bahasa Indonesia yang ngelus dodo lah. Dadanya itu dielus gitu loh. Tega bener batinnya Mas Duki ya. Tega bener teman-temannya ini, senior-seniornya itu. Sudah ditata rapi-rapi kok ya dirobohkan. Tapi Mas Duki ya menerima dengan ya sudahlah, memang saya anak baru. Akhirnya dikerjain lagi, dirapikan lagi. Sampai jam pulang. Jam pulang ya pulang seperti biasa. Begitu mau pulang, senior-seniornya kumpul lagi di gudang persiapan mau pulang. Akhirnya pulang ya sudah nggak dipikirkan lagi sama Mas Duki. Hari ketiga seperti yang kemarin-kemarin. Pagi mereka kan bekerja semua. Karena ada ngangkut barang, masukkan ke angkutan. Setelah istirahat seperti hari kemarin. Kemarin-kemarinnya. Jadi setelah jam istirahat Mas Duki sudah dikasih catatan. Ini kamu kerjain. Ini nanti kamu ini gitu loh. Ya Mas Duki ya nurut aja. Hari ketiga itu. Oh ya, sedikit gambaran ya. Lupa tadi di depan. Pabrik itu khususnya di gudang dan di depan itu hampir nggak ada karyawan wanita. Semuanya karyawan laki-laki. Karena apa? Barang yang diproduksi itu termasuk barang berat. Kecuali staf admin yang kantor depan ya, paling depan sendiri kan kantornya katanya. Kecuali staf admin itu ada perempuannya, wanitanya. Tapi yang di belakang, di operasional itu hampir semuanya laki-laki. Kembali ke cerita. Di hari ketiga seperti biasa habis istirahat kan kerja sendiri Mas Duki ini. Kerja sendiri, nata barang. Lah pada waktu menata barang itu kejadiannya ya hampir sama kata Mas Duki. Sekitar sebelum waktunya asar. Lah pada waktu Mas Duki menata barang, ndak tahu dari mana asalnya. Itu gudangnya katanya kalau di ukuran meter itu kalau lebarnya lebih kurang 15-20 meter itu katanya ada. Pada waktu itu ingat betul Mas Duki kan ada di pojok anggap sebelah kanan ya. Pintunya kan di tengah. Pintu anunya itu masuk. Lah pada waktu Mas Duki menata barang secara nggak sengaja di sebelah kiri itu Mas Duki melihat kok ada seorang wanita. Jadi wanita itu seperti dari luar itu berjalan seperti melihat barang gitu loh. Ya Mas Duki nggak merhatikan, cuma Mas Duki berpikir sepertinya di pabrik ini nggak ada pekerjaan, tapi ini kok ada seorang wanita itu masuk ke arah barang. Jadi dia tuh berjalan begitu di depan barang yang sudah ditata, dia tuh katanya berdiri diam gitu. Karena dari jauh ya batinnya Mas Duki waktu itu kan mungkin lagi periksa barang. Orang kantor depan mungkin lagi ke belakang memeriksa barang. Ya udah Mas Duki nggak memperdulikan. Bukan nggak memperdulikan, lagi kerja. Ya sudah melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaan kira-kira nggak sampai 5 menit lah ya. Kan nggak kerasa ya ngerjain barang. Itu menoleh lagi ke arah perempuan tadi. Maksudnya itu melihat ngapain sih perempuan itu. Kan orang kan penasaran kok ada perempuan berdiri diem aja. Dia menoleh, ternyata perempuan tadi nggak ada. Sudah nggak ada di tempat itu. Padahal harusnya kata Mas Duki, kalau perempuan tuh berjalan keluar, itu mestinya tuh Mas Duki itu dari sudut matanya itu harusnya melihat. Adalah bayangan sekelebat, harusnya melihat. Apalagi pintunya di tengah itu kan agak lebar, biasanya tekan setengah masuk di situ baru diangkut barangnya. Lah sinar dari luar itu kan mesti lebih terang. Seandainya ada orang lewat dari luar, mesti bayangan sinar itu masuk ke dalam. Karena di dalam itu nggak dipakai lampu saya kalau siang. Karena penerangan dari luar cukup lah. Dari pintu itu sudah lumayan cukup. Ya
Tetap Mas Duki berpikir positif. Oh mungkin sudah keluar, saya nggak melihat. Sudah. Tapi Mas Duki nggak mau menceritakan ke seniornya karena takutnya apa? Malah diolok-olok sama seniornya. Makanya sudah didiemin aja sama Mas Duki. Sampai hari keempat, kelima, sampai hari ketujuh adalah puncak-puncaknya. Tapi sebelum hari ketujuh itu Mas Duki nggak merasa kalau tetap ada gangguan. Salah satunya ya, Mas Duki lupa itu hari keberapa. Nggak tahu hari kelima atau keenam ya. Pada suatu kali, jadi selama 1 minggu itu ya, Mas Duki ini setelah jam istirahat, itu selalu ditinggal sendirian di gudang itu. Suatu kali Mas Duki ya sama bekerja, menata barang seperti itu ya. Dan walaupun misalnya barang selesai, Mas Duki paling juga tetap di dalam gudang itu gak berani keluar. Ya paling duduk-duduk. Pernah suatu kali Mas Duki itu melihat pada waktu dia istirahat ya, barang sudah tertata semua. Ya lagi ngapain? Akhirnya Mas Duki ini ada duduk-duduk di situ sendirian. Lah, pas duduk itu katanya, tiba-tiba Mas Duki itu tidak tahu dari pojok ya tempat waktu ada wanita berdiri itu ya. Tiba-tiba Mas Duki melihat ada anak-anak yang lagi bermain. Lah sempat heran juga sih Mas Duki pada waktu itu. Loh ini loh pabrik. Anak-anak itu datang dari mana? Jadi kalau nggak salah ada 2 anak. Ada 2 anak itu lari berkejar-kejaran. Sembunyi di balik tumpukan barang. Jadi barang itu kan nggak ditata rata gitu ya. Jadi ada tumpukan kan mesti ada selah kecil-kecil gitu ya. Untuk membedakan sub yang satu sama sub yang lainnya, sub barangnya itu ya. Jadi ada anak kecil bermain lari sembunyi di situ, lari keluar sembunyi di situ. Sempet Mas Duki pada waktu juga penasaran, ini anak-anak datang dari mana? Apa anaknya senior ikut datang ke sini, mesti diajak main ke sini. Didatangilah pada waktu sama Mas Duki. Didatangi sebenarnya mau bertanya gitu loh. Kamu itu siapa? Maksudnya kan gitu, atau anaknya siapa? Lah pada waktu berjalan ini Mas Duki kan nggak ada pikiran bahwa itu bukan manusia ya. Ya berjalan tanpa memperhatikan anak itu bermain. Berjalan sambil lalu ya. Begitu dekat situ, kan nggak memperhatikan ke depan terus Mas Duki. Kan sambil lihat barang-barangnya ini ya. Sambil berjalan tuh. Kalau seandainya tahu kalau itu bukan manusia, mungkin akan diperhatikan terus sama Mas Duki. Tapi karena nggak sadar ya bahwa itu bukan manusia, ya sudah. Mas Duki berjalan sambil lalu, begitu deket dicari. Anak-anak itu nggak ada sama sekali. Padahal tadi Mas Duki mendengar sendiri mereka berlari, berteriak-teriak yang nggak jelas ya kan tempatnya jauh ya. Sambil ketawa-ketawa tuh jelas sekali didengar pada waktu sama Mas Duki. Lah pada waktu didekati, dicari, itu suasananya hening, nggak ada suara anak langkah anak berlari, bahkan anak tahu nggak ada sama sekali. Lah karena seperti tadi saya bilang kan Mas Duki nggak memperhatikan penuh ya, nggak tahu anak itu mungkin sudah lari keluar apa kemana, masih positif Mas Duki. Wah mungkin lari ya, mungkin lari keluar kali ya, nggak diperhatikan sama Mas Duki. Setelah dicacai nggak udah ya sudah, kembali lagi ke tempatnya Mas Duki. Sampai puncaknya yang saya bilang hari ke-7. Tetap seperti biasa. Oh maaf, hari ke-6 maksudnya. Kan kerjanya itu 1 minggu itu kan Senin sampai Sabtu. Kalau dulu Sabtu kan mesti nggak libur ya, kan masuk kalau zaman dulu itu. Jarang Sabtu libur itu. Maksudnya 1 minggu Senin sampai Sabtu. Lah puncaknya itu hari ke-6, hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu pulangnya kan nggak jam 5 sore ya, nggak sore ya. Pulangnya itu sekitar jam 3 katanya. Hari itu seperti biasanya, mulai dari awal hari sampai akhir minggu, tiap habis istirahat kan ditinggal sendirian Mas Duki. Ya sama seperti hari itu Sabtu. Jadi setelah jam istirahat, mereka para senior ini ya seperti saya nggak kembali.
Jadi Mas Duki sendiri karena sudah nggak diperintah karena sudah tahu kerjaannya ya. Dan mungkin karena nggak ada protes batin Mas Duki, mereka puas dengan apa yang dikerjakan Mas Duki. Jadi mereka sudah percaya gitu loh. Habis istirahat pasti kan kerja sendiri. Kebetulan besoknya kan libur. Lah libur ini Mas Duki kan harus menata betul barang-barangnya ini. Nah pada waktu begitu masuk kan jam 1 ya. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kan sudah Mas Duki kan mulai menata-nata, bekerja. Sampai lebih kurang 1 jam ya. Setelah Mas Duki sekitar jam 2-an pada waktu itu. Lebih kurang ya, Mas Duki juga gak bisa memastikan jam berapa ya. Kira-kira 1 jam sebelum pulang jam 3. Mas Duki ini kan bekerja sendiri. Nggak tahu dari mana salah satu seniornya itu tiba-tiba membantu Mas Duki. Mas Duki pada waktu itu juga heran. Ini kok apa sudah orientasinya sudah selesai ya? Mereka kok membantu bekerja? Tentu saja Mas Duki ya seneng karena ada seniornya di situ. Dan seniornya itu Mas Duki kan memang belum mengenal karakter mereka benar-benar ya kan baru 1 minggu ya. Nah, salah satu seniornya ini sebut saja namanya Pak Yono ya. Pak Yono ini memang senior yang kalau dibilang umurnya pada waktu itu paling tua lah di gudang itu. Nah Pak Yono ini tiba-tiba membantu kalau dari tempatnya Mas Duki waktu itu lagi menata barang ya. Mungkin jaraknya lebih kurang 1-2 meter lah dari tempatnya Mas Duki. Dan Pak Yono ini juga seperti membantu merapikan gitu loh. Merapikan, jadi barang yang sudah ditata sama Mas Duki tadi cuma dirapikan, diluruskan atau apa, cuma gitu aja. Dan Pak Yono ini katanya Mas Duki ya, ini kok diem aja. Dan latihan gini loh, harusnya kan ada temannya bekerja kan mestinya apa? Duki coba apa gitu loh, memberi perintah. Ini enggak sama sekali. Jadi Pak Yono itu hanya diem menata, melihat, meluruskan, hanya gitu aja. Dan Mas Duki waktu itu juga ngelihat bener Pak Yono itu hanya diem menghadap ke depan sambil menata-nata gitu. Ya batinnya Mas Duki ya sudahlah, ini tinggal sedikit. Ya tinggal kira-kira kalau ngomong waktu sih 10 menit ini sudah selesai semua lah. Mas Duki ya karena ada seniornya semakin semangat lah bekerja. Sampai lebaran 10 menit selesai kan sudah rapi semua. Lah Mas Duki ini begitu selesai itu kan mau ke depan menunggu jam mau pulang. Dan nggak lupa juga Mas Duki waktu itu juga pamit sama Pak Yono. Memang nggak mendekati Pak Yono, cuma habis nilai barang Mas Duki langsung ke arah pintu, maksudnya istirahat siap-siap gitu karena kerjaan selesai. Sempat Pak Yono, saya ke depan dulu sudah selesai. Pada waktu itu Pak Yono ini yang dilihat Mas Duki cuma mengangguk aja, nggak bersuara nggak apa, cuma mengangguk, nggak menoleh ke Mas Duki juga enggak. Habis pamitan gitu otomatis Mas Duki kan berjalan ke arah pintu membelakangi Pak Yono yang lagi ngeceki barang itu atau merapikan barang itu. Lah di sini yang membuat Mas Duki pada waktu itu merinding bin takutnya, terasa takutnya di situ. Jadi pas Mas Duki mau ke arah pintu, kalau nggak salah jam waktu itu kalau jam pulangnya ke jam 3, lebih kurang 10 menit lagi itu jam pulang lah, lebih kurang ya. Begitu mengarah berjalan ke arah depan, ke arah pintu, secara nggak sengaja atau memang kebetulan 3 atau 4 seniornya itu tiba-tiba juga mau masuk ke arah gudang. Kan otomatis berpapasan ya. Jadi Mas Duki ini sudah mau nyampe pintu, di situ kan tempatnya lokernya dia ya, barang-barang ditaruh di situ. Kan mau pulang gitu kan, mau nyiapkan barang-barangnya. Begitu juga senior-seniornya ini.
Itu masuk juga mau persiapan. Lah salah satunya kan saya bilang anggap aja total 5 ya. 4 senior, salah satunya itu Pak Yono itu ada di situ. Mau masuk ke loker itu yang jadi berhadapan gitu loh. Berhadapan sama Mas Duki ini. Begitu melihat ada Pak Yono di situ, betapa kagetnya Mas Duki saat itu. Dan Mas Duki langsung menoleh ke belakang melihat yang dilihat tadi Pak Yono yang lagi merapikan barang. Begitu dilihat ke belakang, ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan saking bingungnya sampai Mas Duki ini menunjuk dari tangannya itu menunjuk ke arah Pak Yono sambil berkata gagap, saking kagetnya, saking takutnya. Sambil bilang, Pak Yono bukannya tadi di sini, Pak. Dengan nada yang ketakutan ya. Melihat gugupnya Mas Duki, dan kan kelihatan wajah ketakutannya Mas Duki itu. Para seniornya langsung kaget, langsung menyauti Mas Duki. Maksudnya itu mendekati Mas Duki. Karena apa? Mas Duki saking gemetarannya tuh sampai hampir jatuh. Karena saking kagetnya tadi. Langsung sama seniornya Mas Duki langsung digandeng, ditarik, didudukkan di kursi. Sambil disuruh tenang, bahkan sampai dikasih minum. Sampai tangannya Mas Duki katanya gemetar. Tangannya ini saking gak bisa ngontrol dirinya saking takutnya itu. Sampai akhirnya agak tenang, Mas Duki juga sampai takut berada di dalam gudang, sampai merasa ketakutan gitu loh. Saking kagetnya itu, trauma mendadak ya. Sampai Mas Duki minta, ayo Mas Duki keluar dulu ya, di luar gudang aja. Akhirnya barang-barang diambil, persiapan pulang di luar gudang. Akhirnya Mas Duki menceritakan bahwa tadi itu dia melihat dengan jelas bahwa dia itu bersama Pak Yono di sebelahnya. Lah, kata Mas Duki, pada waktu Mas Duki cerita sambil ketakutan, ada yang aneh dari para seniornya ini. Para seniornya waktu diceritain Mas Duki sambil gugup ketakutan, mereka hanya tenang dan senyum-senyum. Ini yang bikin aneh. Setelah menceritakan semua, akhirnya barulah para seniornya ini bercerita sama Mas Duki ini. Bahkan salah satu senior nyeletuk, gak apa-apa Duk ya, panggilnya kan Duki ya, kan Duk, ngambilnya Duki gitu, gak tahu manggilnya gimana. Mungkin mereka mau kenalan sama kamu Duki, kan kamu anak baru. Mendengar jawaban dari salah satu senior, Mas Duki langsung istilahnya makdek gitu ya. Ternyata para seniornya itu sudah tahu. Makanya ternyata juga bahwa Mas Duki dibiarkan selama 1 minggu bersetelah jam istirahat itu adalah memang trainingnya. Kuat ndak Mas Duki nanti bekerja di situ. Karena para seniornya semuanya ternyata sudah pernah mengalami, katanya sudah melihat wanita itu, melihat anak-anak bermain, dan karena mereka sudah bekerja sudah hampir setahunan mulai pabrik itu berdiri ya, makanya mereka nggak kaget. Bahkan menurut mereka nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, cuma hanya menampakkan eksistensinya aja, menunjukkan sosoknya aja. Tapi batin ini Mas Duki pada waktu katanya, lah ini kok menunjukkannya itu loh, bukan di malam hari. Anehnya itu sebelum menjelang asar yang dirasakan Mas Duki selama 1 minggu di situ dibiarkan sendirian itu. Dan Mas Duki juga dibilangin sama Yaudah, kamu katanya lulus, maksudnya lulus jadi timnya gudang di pabrik tersebut. Berarti kamu bukan orang yang punya pikiran yang aneh-aneh gitu, maksudnya bukan punya aura negatif. Karena kalau punya aura negatif, pikirannya negatif ya katanya para senior, kamu pasti sudah nggak tahan dimulai dari hari pertama kedua. Karena para senior itu juga nyampaikan, dia pun mengalami mulai awal, bahkan katanya
Kalau sekarang ini katanya gudangnya sudah rapi seperti ini. Dulu awal-awalnya nggak serapi ini, bahkan gangguan itu lebih ekstrim dari yang dialami Mas Duki. Katanya para senior pernah suatu kali katanya. Itu memang di sore hari. Di sore hari pernah melihat ada kepala itu katanya di atas. Jadi di atas langit-langit gudang itu loh. Itu katanya sosok kepala itu dengan wajah kalau dibilang menyeramkan. Tapi untungnya nggak tahu sosok kepala itu akhirnya pergi, nggak tahu kemana kan, karena mungkin yang ada di situ mungkin auranya positif semua ya, makanya akhirnya mereka mungkin nggak tahan atau gimana, mereka juga nggak tahu kok sudah nggak ada lagi. Yang masih ada yaitu beberapa penampakan seperti yang dilihat Mas Duki tadi, dan itu adalah pengalaman mistis pertama kali Mas Duki melihat sosok dunia lain istilahnya ya. Karena sebelumnya Mas Duki nggak pernah merasakan, punya insting untuk merasakan katanya nggak ada sama sekali. Dan satu lagi katanya, kenapa setelah jam istirahat Mas Duki dibiarkan sendiri? Karena para senior tahu, biasanya para senior ini ya setelah jam istirahat maksimal biasanya bekerja 1 jam sudah ditinggal. Karena setelah 1 jam bekerja ke atasnya itu biasanya tempat mereka lagi eksis untuk menampakkan diri. Makanya para senior itu biasanya sampai jam 2 maksimal jam setengah 3 mereka sudah menghentikan kegiatan. Nanti kembali sekitar jam setengah 5 untuk persiapan mau pulang. Karena katanya para senior, jadi di jam-jam itu mereka memang dihindari sama mereka supaya nggak terjadi pergesean antara dunianya mereka dengan dunianya para senior ini. Mungkin ya nggak tahu, katanya Mas Duki. Cuma memang ya sudah, biarkan mereka menampakkan eksistensinya, jadi seperti memberikan tempat gitu loh. Dan ternyata beberapa orang kantor pun yang senior khususnya ya itu sudah tahu yang terjadi di gudang itu. Makanya mereka memang nggak terlalu ikut campur, membiarkan lah mereka kerja sampai jam berapa, terus dibiarkan kosong gudang itu sampai nanti waktu pulang. Jadi hanya beberapa, salah satunya ya mungkin dari bos-bosnya yang di kantor depan itu tahu, makanya nggak terlalu negur atau apa, kok sudah berhenti istirahat jam sekian. Nggak, mereka sudah mengerti katanya. Tapi informasi terakhir katanya Mas Duki, setelah Mas Duki gabung di situ ya, akhirnya lama-lama karena semakin ramainya pabrik dan karena itu gudang ya, muatannya juga semakin banyak, akhirnya jam-jam itu pun bukan dilanggar, akhirnya harus mau nggak mau ya harus melewati jam itu. Dan alhamdulillah katanya semenjak ramainya pabrik itu, karena kegiatan ini sampai sore ya, memang bekerjanya sampai sore aja, malam gudang tutup memang. Dan akhirnya pun mereka bekerja full sampai jam pulang. Tapi alhamdulillah juga nggak terjadi apa-apa. Mungkin karena saling toleransinya ya. Pada waktu itu para kita penghuni dunia nyata ini kan toleransi ke mereka. Karena kondisi mungkin saja mereka juga toleransi, akhirnya mungkin jadi pindah ke malam hari atau apa ya, eksistensinya juga nggak tahu. Ya itu tadi pengalaman yang diceritakan dari Mas Duki ya, kejadian sekitar tahun pertengahan 80-an. Mudah-mudahan para sedulur semua bisa terhibur ya. Jangan terlalu serius ya, ini kan walaupun semua cita-cita dari para pendengar semua juga jangan terlalu serius menangkap. Memang dunia lain itu kita percaya itu ada. Kita sangat percaya itu, tapi kan dunianya sudah beda. Tuhan menciptakan kita di tempat yang berbeda. Asal kita tidak mengganggu mereka dan mereka juga tidak akan mengganggu kita. Mungkin seperti itu ya.
Demikian, terima kasih para sedulur Dongeng Tengah Malam yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali ya, yang belum subscribe, monggo para sedulur di subscribe dulu. Yang di Spotify yang belum follow, monggo di follow dulu, supaya bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.